Selamat pagi semuanya, kembali lagi pada podcast Ormawa. Perkenalkan, nama saya Rizkyana Lutfiastari selaku moderator pada podcast pagi ini. Oke nih teman-teman, saat ini saya tidak sendiri nih, saya ditemani oleh pembicara yang kece. Halo Kak Hafs dari KMIP. Halo Kak Kiki, Halo Kak, bagaimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat ya Kak ya. Sekarang Kak Hafs ini lagi di mana nih Kak? Kebetulan masih di rumah, jadi belum berangkat ke Jogja, masih di Jakarta. Oh masih di Jakarta dan pernah ke kampus belum ini Kak? Pernah sih, itu pun sekali doang, cuman survei-survei Oke. aja. Ya alhamdulillahnya udah pernah gitu ya Kak ya. Oke deh Kak, langsung aja nih Kak. Kita perkenalan dulu ya Kak ya. Yuk Kak Aus boleh perkenalkan dirinya, silahkan. Uh, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Mustafa. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillah teman-teman. Perkenalkan ya, nama aku Hafaz Abdul Basit. Kebetulan teman-teman di SD SMP biasanya sih manggil aku Basit, dan ketika di jenjang SMA aku bisa dipanggil Abdul, meskipun ada beberapa sih yang emang manggil aku Hafiz, tapi kalau di kuliah teman-teman emang lebih kenal aku Hafiz kayak gitu. Jadi terserah Kak Kiki aja mau panggil aku Hafiz, Abdul atau Basit, enaknya Kak Kiki aja. Dan aku di Prodi Teknologi Pendidikan, kebetulan juga masih mahasiswa awal ya, masih semester 3, angkatan 2020. Yang tadi udah Kak Kiki sebutin, aku di Ormawa UKM FKMIP gitu, atau Keluarga Muslim Ilmu Pendidikan, dan alhamdulillah aku dapat amanah di staf Badan Apresiasi Seni dan Olahraga, atau teman-teman KMIP biasa sebutnya BASO kayak gitu Kak. Oke, terima kasih ya Kak Haf sudah perkenalkan diri. Oke, mungkin enaknya Kak Basit gitu ya Kak ya. Enak gitu di Boleh, lidah Kak Basit. Oke deh. boleh, Ya dan nanti seterusnya saya panggilnya Kak Basit aja gitu ya Kak boleh, ya. boleh, boleh. Oke, siap Kak. Lanjut aja nih Kak. Nah, pengen tahu nih Kak, apa aja sih aktivitas Kak Basit ini ketika di rumah, apalagi ketika PPKM ini Kak? Bisa dijelaskan nih Kak? Apa ya? Sebenarnya banyak gabutnya sih, banyak gabutnya. Banyak kayak nonton-nonton film, terus kayak kebetulan aku kan juga hobi di bola juga, ya main tarkam-tarkam lah, tarung-tarung kampung gitu, sewaan-sewaan gitu. Aku ya mau nggak mau tetap jaga kebugaran jasmani juga, kayak workout juga, tetap juga latihan-latihan fisik dan lain sebagainya lah. Kebetulan aku juga ya lagi proses ngafal Quran lah, doain juga gitu kan ya kak ya. Masya Semoga Allah. ya semoga istiqomah gitu kan. Ya udah Amin. sih. Paling itu aja sih, lebih banyak di olahraga sih mungkin aku. Ya gitu kak. Oke, wah bener banget gitu ya Kak ya. Apalagi ketika PPKM ini kita harus menjaga imun kita. Apalagi dengan olahraga ini gitu ya, salah satu cara untuk menjaga kesehatan kita. Wah semangat terus nih Kak, lagi menghafalkan Al-Quran gitu ya Kak. Semoga dipermudah, amin. Amin. Oke Kak, langsung aja nih Kak, kita ke topik yang pertama yaitu terkait peran mahasiswa nih. Oke, bisa dijelaskan nih Kak, menurut Kak Basit ini, apa sih itu mahasiswa? Gimana ya kalau bicara tentang peran mahasiswa sebenarnya aku masih rada bingung. Soalnya aku kan masih mahasiswa tahun pertama, ditambah juga agenda kan semua masih online segala macam ya kan. Jadi aku kayak belum tahu banget ngeliat keadaan realita yang sesungguhnya, kan kegiatan online semua, jadi kayak ngerasa kurang aja gitu. Ditambah juga beberapa teman aku yang emang udah, maupun yang di UNI atau di luar UNI, kayak program pas mereka KKN tuh, mereka cerita atau status-status mereka tuh kayak ya udah hanya sekedar buat formalitas, buat dokumentasi aja, bener-bener nggak emang mengamalkan apa teori yang dia belajarin di selama perkuliahan. Jadi kayak cuma sekedar buat dokumentasi aja. Jadi kalau aku bilang eh, terkait peran mahasiswa aku kurang tahu persis ya. Tapi bukan berarti aku nggak bilang mahasiswa itu nggak berperan. Banyak juga penilaian aku yang emang mahasiswa tuh ikut andil alih gitu kan, berkontribusi lah. Kayak misalkan ngadain seminar-seminar umum untuk internal atau untuk antar mahasiswa, dan kayak forum-forum juga isu-isu pendidikan, perpolitikan, hukum dan lain sebagainya, banyak juga peran-peran yang emang mahasiswa ganyangkan gitu. Jadi ya itu sih penilaian aku terkait tentang bagaimana peran mahasiswa. Aku boleh cerita nggak? Satu lagi. Oke, jadi pernah aku ikut satu forum sama Bang Haris Azhar. Bang Haris Azhar bilang kayak gini, ini benar-benar kayak apa nih, terngiang-ngiang banget sih di kepala aku, di otak aku. Kata dia, kata beliau,
eh, mahasiswa tuh bukan hanya sekedar yang mereka teriak-teriak agent of change, guardian of value atau dan lain-lain sebagainya, atau mahasiswa yang sering buat ngadain forum, mahasiswa yang ngadain seminar-seminar dan lain sebagainya. Tapi mahasiswa tuh bukan yang kayak gitu. Mahasiswa tuh seharusnya yang emang mereka turun ke desa-desa. Jadi Bang Haris Azhar nyebutinnya dari desa serang kota. Maksudnya ya lu sebagai mahasiswa, ente sebagai mahasiswa turun nih ke desa. Gimana keadaan APBD-nya, apakah berjalan dengan baik, apakah kayak infrastruktur atau sumber daya alam itu bisa dimaksimalkan dengan baik, bagaimana kita mengedukasi rakyat-rakyat di desa, sehingga dengan kita membangun kekuatan di desa, ya aduh kok jadi bahas kemana-mana gitu. Eh, jadi kalau bicara tentang oligarki politik kan kayak apa nih ya, kalau ibaratnya di kota udah susah lah diganggu gugat, kebijakan-kebijakan semua udah ya begitulah pokoknya ya. Jadi ya mau nggak mau lu harus bangun kekuatan di desa, dan lu kuatin desa-desa, akhirnya lu sudutin kota, gimana caranya kayak gitu sih Kak. Jadi kalau menurut aku peran mahasiswa ya seperti itu sih. Oke, keren banget nih ya Kak ya, udah dijelasin nih terkait peran mahasiswa. Bener banget nih ya Kak ya, jadi mahasiswa itu harus turun gitu ya Kak ke masyarakat, apalagi ke desa-desa gitu. Jadi untuk meningkatkan perkembangan di desa juga, karena di desa itu juga salah satu untuk pembangunan bangsa ini gitu ya Kak ya. Jadi nggak hanya kita meningkatkan akademik di dalam perkuliahan, tapi kita juga harus berperan gitu di dalam masyarakat itu sendiri dan berkontribusi untuk memajukan bangsa ini. Oke nih Kak, sepakat nih ya Kak dengan pendapatnya dari Kak Basit. Oke. Lanjut nih Kak ke topik bahasan selanjutnya terkait organisasi mahasiswa. Nah, menurut Kak Basit nih, urgensi mahasiswa mengikuti organisasi mahasiswa itu apa ya? Apa ya, menurutku penting banget sih Kak, karena simpelnya eh, gimana ya, teman-teman tuh nggak cuman belajar di organisasi, tapi juga kayak di organisasi itu teman-teman tuh juga bisa membelajarkan diri teman-teman gitu. Artinya teman-teman tuh nggak cuma tahu bagaimana teori-teori, tapi teman-teman tuh juga bakal terjun langsung untuk mengamalkannya gitu. Kayak beda banget lah wawasan yang bakal didapat, cara berpikirnya. Karena kan kita juga sering forum-forum, diskusi dan lain-lain sebagainya juga gitu kan. Pokoknya gaya berpikirnya emang benar-benar beda gitu. Sehingga kehidupan kampus tuh menurut aku kan miniatur ya, miniatur dari kehidupan bernegara. Jadi sebelum kita ada di poin kita kehidupan di bernegara yang benar-benar real masuk terjun, ya coba dulu nih di miniaturnya dulu nih di lingkungan kampus. Jadi kalau misalkan mahasiswa ya cuman sekedar kuliah pulang, belajar pulang, kuliah dagang, tapi nggak coba ikut ke organisasi, ya gimana ya? Ya takutnya aja, takutnya bukan berarti aku bilang nggak siap, tapi takutnya nanti ketika hidup di dunia yang emang real nyata gitu, kayak takutnya jadi nggak siap aja kayak gitu sih. Oke, benar banget gitu ya Kak ya. Jadi mahasiswa ketika ikut terjun nih dalam organisasi gitu, itu untuk meningkatkan kesiapan dirinya gitu ya, untuk terjun di masyarakat nantinya, untuk menghadapi kehidupan nyatanya nanti setelah lulus kuliah gitu ya Kak. Jadi memang banyak sekali urgensi ketika mahasiswa itu mengikuti organisasi. Oke nih Kak, langsung aja nih Kak. Kak Basit ini sedang mengikuti organisasi mahasiswa yaitu di KMIP ya Kak ya. Nah, boleh dijelasin nih Kak, di KMIP itu ada beberapa divisi dan program unggulannya apa aja. Nah, boleh dijelasin nih Kak. Eh, di KMIP sama ya kayak di organisasi-organisasi lain, SKI-SKI lain, ada Masul, ada Maskulah, terus ada Sekretaris dan Bendahara sebagai pengurus inti, terus juga ada cabangannya lagi, ada misalkan bidang sinergisitas dan jaringan, BRK, riset dan keilmuan, ada BPI BPU, ada juga PSDE, ada juga AMK, Muslimahan dan BASO yang aku amanah yang aku dapat amanah di situ di BASO. Dan kalau misalkan terkait program unggulan, eh, banyak sih, insya Allah semuanya unggulan gitu kan ya. Dan aku yakin juga beberapa organisasi dari teman-teman juga pasti program unggulannya banyak banget gitu. Cuman yang emang aku lagi siapin sekarang itu adalah Muslim Education Summit. Jadi sebelum nanti teman-teman tahu kenal lebih jauh bagaimana KMIP, jadi teman-teman digiring ke MES dulu, Muslim Education Summit, dan akhirnya digiring ke XK, training dasar, semacam training-training dasar gitu ya. Mirip-mirip PKKMB gitu, tapi versinya versi yang emang SKI kayak gitu sih. Kalau yang emang keren banget menurutku ya itu sih, Muslim Education Summit. Itu aku ngerasain emang bener keren sih. Jadi menurutku itu paling unggulan.
Oke, makasih banyak nih Kak udah dijelasin ya, ada beberapa divisi di dalamnya dan juga ada program unggulan. Wah ini ketika offline saya juga ikuti nih Kak, Muslim Education Summit gitu ya Kak ya. Yaitu pas dulu itu di gedung daerah digital di Beredi gitu. Dan itu seru banget sih acaranya walaupun dari pagi sampai sore gitu ya Kak. Tapi acaranya itu sangat dikemas dengan menarik sehingga para pendengarnya, audiensnya itu merasa kayak senang gitu. Dan banyak manfaat yang kita terima. Oke, jadi buat maba-maba nih jangan lupa untuk ikutan Muslim Education Summit gitu ya Kak ya, walaupun cara online tetap menarik gitu ya Kak besoknya ya. Oke, jangan sampai ketinggalan nih ya teman-teman ya. Oke nih Kak, coba deh Kak dari Kak Basit nih ajakan untuk para mahasiswa baru ini untuk mengikuti Ormawa, apalagi untuk mengikuti KMIP terkhususnya. Oke Kak, boleh Kak ini kalimat Nah, ajakannya bagaimana? gimana ya? Untuk maba-maba nih, kalau kalian cuma sekedar ikut kuliah tanpa ikut kegiatan-kegiatan eksternal atau internal lainnya, teman-teman aku rasa nggak bakal bisa ngembangin diri sih. Makanya coba ikutin ormawa-ormawa dan dari situ teman-teman pasti pasti aku bilang pasti ya, pasti bisa ngembangin kemampuan kalian. Maka percaya deh, kalian tuh kalau cuman kuliah pulang, kalian nggak bakal dapet apa-apa. Jadi buat para maba, ayo kita sama-sama berproses, kita maksimalin nih dunia perkuliahan yang ada, manfaatin wadah-wadah yang ada untuk terus berkembang dan salah satu contohnya ya untuk masuk ke dalam ormawa-ormawa gitu. Jadi tentukan minat dan bakat teman-teman semuanya, semangat dan selamat berproses. Juga apa ya? Jangan lupa nih mahasiswa muslim maba muslim baru di Universitas Negeri Yogyakarta khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan dapat salam hangat dari KMIP dan jangan lupa juga buat join di KMIP gitu. Oke, keren banget nih. Pokoknya untuk para maba ini jangan lupa untuk join KMIP gitu ya Kak, karena akan dibersamai untuk berproses bersama menjadi diri yang lebih baik gitu ya Kak. Oke Kak, langsung aja nih Kak, closing statement dari Kak Basit ini dalam podcast kali ini. Closing statement ya. Hmm, aku yang terngiang-ngiang banget dari hal yang aku dapat di KMIP perkataannya Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri pernah bilang, al-waktu kasoif, waktu itu ibaratnya pedang. Jadi kalau misalkan dunia barat bilang waktu itu adalah uang, tapi kalau dari dunia timur atau Islam bilang waktu itu adalah pedang. Karena ketika misalkan kita punya uang yang bergelimangan, pokoknya kita punya bergelimangan uang, punya bergelimangan harta, kita nggak bakal bisa beli waktu itu dari uang. Tapi ketika diibaratkan waktu itu adalah pedang, ketika kita nggak bisa megang pedang itu dengan baik, maka pedang itu akan menghunus diri kita sendiri. Artinya, ya kita harus benar-benar manfaatkan bagaimana waktu itu ada. Sampai-sampai Imam Hasan Al-Basri lebih rinci lagi menyebutkan bahwa kemarin itu adalah hari yang nggak bisa kita ulang, dan besok adalah hari yang belum tentu kita akan jumpai, dan hari ini adalah hari di mana kita memang harus beramal, kita harus memaksimalkan potensi-potensi atau mengembangkan diri kita dengan lebih baik, kayak gitu. Kayak gitu, Kak. Mungkin itu closing statement dari aku, Kak. Oke, wah keren banget nih ya Kak ya. Mengingatkan kita lagi nih untuk selalu memaksimalkan waktu yang ada, untuk melakukan hal produktif yang mana untuk meningkatkan potensi diri kita dan untuk mengembangkan diri dan juga iman kita terutama gitu ya Kak ya. Oke deh, terima kasih banyak nih ya Kak Basit ya udah membersamai pada podcast Ormawa pagi ini. Oke, sehat-sehat selalu ya Kak ya. Untuk para mahasiswa baru, ayo jangan lupa ikutan organisasi mahasiswa di FIP terkhususnya untuk KMIP ya Kak ya. Oke. Oke, untuk semuanya, sampai jumpa di podcast Ormawa selanjutnya. See you.